Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Melanjutkan video sebelumnya, saudaraku ya, tanya jawab. Jadi ini saya teruskan langsung saja, saudaraku, dari saudara kita yang akunnya bernama Dada Danu. Mas, mau nanya, perut saya terasa begah dan setiap pagi bersin terus menerus. Itu bersihnya kira-kira kenapa ya, Mas? Nah, jadi sering bersin. Jadi bersin ini, saudaraku ya, akan pernah saya bahas di part 21. Jadi bahwa kita itu para penderita asam lambung ini mempunyai kaitan dengan tenggorokan, hidung, dan telinga. Nah, jadi ketika kita sering bersin sebetulnya wajar. Tetapi ketika bangun tidur ini mengapa kok sering sekali bersin? Jadi pertama, kita harus mengetahui apakah tempat tidur kita itu bersih. Jadi bersin ini kan selain efek dari asam lambung, bisa juga karena memang udara yang tidak bagus. Terus karena mungkin ketika Anda setelah bersin dan kesiangan harinya Anda itu mengalami hidung mampet yang terus menerus selama 24 jam. Pokoknya setiap saat itu mampet terus dan mampetnya itu menetap. Biasanya di kanan ya di kanan terus, di kiri ya di kiri terus. Nah, hal itu jika terjadi dalam waktu lama berbulan-bulan, jangan ragu untuk periksakan diri ke dokter. Karena itu bisa jadi bukan dari asam lambung. Tetapi jika hilang timbul dan mampetnya itu kadang pindah-pindah dan mampet dua-duanya, kadang plong, kadang mampet lagi, itu biasanya hanya efek dari asam lambung. Jadi untuk bersin-bersin ini juga wajar kita alami, itu tidak masalah. Rutinkan saja saran-saran saya, ya disimak part-partnya. Terus saudara kita selanjutnya yang akunnya bernama Rohman Maniyah. Mas, saya kadang wajah kaku atau rahang kaku nggak nyaman pokoknya. Apakah itu gejala cemas ya? Nah, ya, jadi ketika kita terlalu banyak cemas, jangankan di leher, di wajah, di rahang, ini terasa kaku. Apalagi bagi saudaraku yang masih mengalami nyeri dada. Ketika Anda browsing, ini membuat cemas. Tanda-tanda stroke. Waduh, ini membuat, waduh gimana nanti kalau stroke? Padahal tidak, itu hanya efek dari asam lambung. Nah, solusinya gimana? Pertama, mandi pakai air hangat. Jadi setiap video saya kan sering saya ulang-ulang tuh. Mandilah pakai air hangat. Nah, jadi setiap saat, mau pagi, mau siang, mau sore, ketika Anda mandi, pakai air hangat. Jangan pernah pakai mandi air dingin dulu ketika kita belum benar-benar sembuh. Nah, terus kedua, kita pijit-pijit di area rahang, di area leher belakang, di area wajah ini pelan-pelan. Ini bisa kita lakukan sembari kita mandi pakai air hangat itu. Cara mijitnya membulat seperti ini. Jadi tidak begini, muter. Nah, gini, saudaraku ya. Nah, di rahang, terus rahangnya di lebar-lebarkan, dimangap-mangapkan mulutnya. Gitu ya. Di sana ke sini supaya urat-urat yang ada di sini ini bisa rileks dan meredakan keluhan Anda. Terus ketika di leher, ini ketika yang di leher ini tidak bulat seperti yang di wajah, ini turun. Nah, turun pelan-pelan. Nah, di sini kan biasanya sering kaku juga sampai sini, diturunkan pelan-pelan. Nah, ini boleh kita lakukan sembari kita mandi. Atau ketika mau tidur, pakai minyak kayu putih atau pakai fresh care yang kira-kira bisa menghangatkan di area yang menjadi keluhan Anda, di wajah sedikit-sedikit dikasih fresh care atau minyak kayu putih. Jangan terkena mata, nanti pedih. Nah, itu tipsnya saudaraku ya, silahkan Anda coba sembari merutinkan saran-saran saya yang lain. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Bukan Hal. Assalamualaikum Mas DJ. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya kan dulu pernah mempunyai penyakit MAH dan saya sekarang menderita asam lambung. Apakah benar Mas itu penyebabnya dari penyakit MAH itu? Ya, bisa dibilang ini memang penyebab asam lambung awal-awalnya ya MAH. Sebetulnya MAH itu saudaraku ya, perih-perih yang di lambung ini penyebutnya MAH. Jadi walaupun toh bukan asli gangguan lambung, tetapi yang di area di ulu hati, di area perut ini namanya MAH. Nah, tapi jangan cemas nanti ketika Anda browsing perih di area perut. Oh, tanda-tanda
batu empedu, tanda-tanda ini, tanda-tanda itu. Wah, ini akan membuat Anda cemas. Ketika Anda sudah ke dokter dan kata dokter itu memang asam lambung, ya sudah, memang asam lambung. Walaupun toh memang ada rasa-rasa perih, dan saya dulu ya perih. Apalagi ketika ditekan, waduh rasanya kok tambah sakit. Jadi ketika Anda yang masih mempunyai perih-perih di lambung, jangan ditekan-tekan. Terus kok jadi asam lambung? Ya memang karena ada luka, ada mungkin iritasi atau peradangan di area lambung, membuat produksi asam lambungnya tidak stabil, naik menjadi GERD, menjadi asam lambung. Sehingga ketika kita tidur pun sering reflux, tidak nyaman. Karena apa? Katup esofagus kita sudah terkena cairan asam lambung. Karena apa? Ada lukanya, mengendur dia. Ini yang membuat kita tidak nyaman. Yang namanya GERD itu yaitu. Nah, itu ya. Jadi nggak usah cemas. Kalau memang kata dokter asam lambung, ya sudah, berarti asam lambung. Sebetulnya juga rasa-rasa yang dirasakan itu ya sama. Penderita mah biasa dengan yang asam lambung atau dispepsia. Ini sama. Kembung-kembung, ya perih, ya keliyeng-keliyeng, ya kunang-kunang, ya keringat dingin, ya sering kesemutan di tangan, di kaki. Sama sebetulnya. Jadi penanganannya pun sama. Ketika Anda mempraktekkan apa-apa yang saya sarankan, insya Allah akan mereda dengan sendirinya. Jangan banyak cemas, jangan Anda telat makan. Karena kan emah ini bisa menjadi asam lambung ya karena memang dari awal penanganan kita salah. Tahu kita sudah punya emah kok masih telat-telat makan, kita kurang bergerak, ya sama saja sebetulnya saudaraku ya. Silakan Anda simak part demi partnya dan tanya jawabnya sampai paham, dipraktekkan, sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Terus saudara kita yang bernama Siti Alfaroh, Tangerang, hadir telat Mas DJ. Salam dari Lampung, warga Tangerang. Mas, dulu waktu saya masih sering kambuh, saya periksa ke dokter dan dicek semuanya, tensi sering naik, gula darah selalu turun. Kata dokter, jangan dulu makan singkong rebus, ubi rebus. Tapi setelah saya ikuti video Mas DJ makan ubi rebus, nggak apa-apa. Sebenarnya juga saya suka makan ubi rebus. Gimana itu Mas DJ? Matur suwun Mas DJ semuanya. Nah, makan singkong rebus, ubi rebus, atau mungkin talas yang direbus lah pokoknya. Jadi ini kan memang sangat saya sarankan. Ketika kita makan yang direbus saja masih banyak keluhan, apalagi yang digoreng. Nah, gitu saudaraku ya. Singkong rebus membuat tensi turun, membuat gula darah turun. Apakah kita setiap hari itu hanya singkong rebus saja? Kan tidak. Kan diselingi nasi. Bahkan singkong rebus itu ya hanya selingan. Paham ya? Jadi ketika saran-saran saya itu Anda terapkan dengan baik, ya insya Allah terus membaik. Kata Mas DJ, makan singkong rebus itu bagus. Anda tidak makan nasi, hanya makan singkong rebus saja setiap hari. Nah, ini yang membuat gula darah turun. Padahal saudaraku ya, ini sedikit cerita lah. Jadi orang tua saya dulu pernah mengalami yang namanya dunia peceklik. Jadi ketika peceklik itu tidak makan nasi, makanya hanya tiwul, oyek, itu olahan dari singkong. Itu setiap hari bertahun-tahun. Ya alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nah, gitu loh. Jadi ketika kita makan, diperbanyak saja yang sudah nyaman. Anda makan singkong rebus, nanti makan wortel rebus, makan kentang rebus, banyak makan nasi, tidak pernah telat makan, banyak minum, olahraga atau jalan sorenya rutin, tidur Anda cukup, insya Allah akan segera normal. Jadi tipsnya untuk supaya gula darah ini tidak terlalu drop, makan nasi yang kira-kira masih hangat. Tapi hangat saja saudaraku ya, jangan yang panas. Jadi bisa pakai sayur bening, sayur wortel, sayur apa yang di bening lah, pokoknya yang seperti yang saya jelaskan di part 17 dan video-video saya yang sebelum ini kan sudah sering sekali saya jelaskan. Itu diperbanyak, makanya pakai nasi yang agak hangat sambil pakai sayur bening, itu akan nyaman di lambung Anda. Setelah makan 1 jam atau 2 jam, makan singkong rebus atau makan umbi rebus, yang direbus-rebus, wortel rebus, nggak apa-apa, diperbanyak, itu akan terus membuat lambung Anda nyaman. Itu ya saudara ya. Jadi ketika memang itu membuat lambung Anda nyaman dan Anda merasa sehat, lanjutkan. Nanti ketika kata dokter
seperti ini, seperti itu, Anda bisa menjelaskan juga. Saya makan singkongnya, oh mungkin kebanyakan ya Pak Dokter, jadi besok makan singkongnya saya sedikit sajalah, saya perbanyak makan nasinya. Nah, Anda bisa bilang seperti itu sama dokternya. Itu ya saudaraku. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Agus Sutanto. Solo hadir nyimak Mas. Monggo silahkan warga Solo, salam dari Lampung. Saya radang lambung sudah 2 bulan, terus udah minum obat dokter, perut atas rasanya panas, sama kepala sering pusing, badan lemes, minta sarannya Mas. Nah, jadi sembari minum obat dokter, Anda merutinkan saran-saran saya. Disimak, pertama part 32, part 44, part 46, part 30, part 39, part 27, part 38. Ini Anda harus paham dulu. Nah, jadi ketika keluhan yang masih banyak, apa-apa yang Anda keluhkan, ini sudah saya bahas juga di part 3. Silahkan disimak. Mudah-mudahan Anda akan tahu jawabannya. Gitu saudara ya. Jadi tidak usah cemas, disimak, dipahami saja. Ini sudah sering saya jelaskan. Terus saudara kita yang bernama Koala Mulia. Mas, alhamdulillah, Mas sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah, saya ikut senang ini dengarnya. Udah enak makan, tapi saya sering dibilang kurus karena makannya banyak yang dihindari. Kalau makan bakso, boleh nggak Mas? Tanpa kecap, saus, sambal. Makan bakso. Ini sebetulnya kalau Anda keluhan masih terlalu banyak, ya jangan dulu. Sedangkan roti saja, kalau kita masih banyak keluhan, maka lambung kita akan bereaksi, akan bertambah tidak nyaman. Jadi lebih baik Anda perbanyak apa-apa yang sudah enak Anda makan. Ini masalah menaikkan berat badan juga sudah saya jelaskan di video saya. Silakan Anda simak. Terus ketika Anda sudah mulai enak, mulai banyak makan, lambung Anda sudah terasa nyaman, berat badan itu akan naik. Nah, bisa Anda buktikan sendirilah nanti. Jadi tidak usah cemas. Saya dulu ya memang sempat kurus sampai saya saya menimbang berat badan, saya sampai gimana ya, takut karena setiap menimbang berat badan kok semakin turun. Nah, ini membuat saya tambah cemas, saya tidak nimbang lagi. Nah, ketika saya sudah mulai terus membaik, sudah saya melakukan apa-apa yang terus membuat saya nyaman, berat badan akan naik dengan sendirinya. Itu saudaraku ya, jadi dipahami saja video-video saya sebelumnya. Terus saudara kita yang selanjutnya akunnya bernama BSA87. Mas DJ, saat kondisi perut sering bunyi kerucukan, apakah masih konsumsi obat dokter? Jadi perut kerucukan ini biasanya dialami oleh penderita asam lambung ini yang di masa-masa awal, atau ketika kambuh, atau ketika yang sudah mulai membaik tapi salah makan. Ini biasanya akan kembali kerucukan perutnya. Nah, ketika kita mengalami yang namanya perut kerucukan, sering bunyi, ini biasanya BAB pun masih lembek, kadang-kadang juga masih cair. Nah, gitu deh dok ya. Jadi ketika Anda mengalami perut kerucukan itu jangan panik. Tetapi ketika tidak tertahan, membuat Anda itu tidak doyan makan, badan terasa lemah sekali, silahkan ke dokter. Nah, disimak di part 42. Nah, di situ sudah saya jelaskan masalah penanganan ketika kita kambuh. Jadi ketika kita mengalami sesuatu ini, kita juga harus ingat-ingat apa sih penyebabnya. Nah, apakah kita salah makan, apakah saya masih kambuh, atau saya masih di fase-fase awal. Nah, gitu saudara ya. Jadi dipahami diri Anda sendiri. Simak video saya part 4 dan tanya jawabnya. Anda akan mengetahui sendiri apa yang harus Anda lakukan. Terus saudara kita yang selanjutnya bernama Nizam Fishing. Mas, solusi dada panas, tenggorokan panas, padahal udah ke dokter. Nah, ini sama seperti di part 42. Ketika kita sudah bisa lepas dari obat dokter atau dari herbal, ya dilepas. Jadi ketika kita masih mengalami yang panas-panas ini saudaraku ya, dan kita sudah ke dokter tetapi juga masih belum ada perubahan, dilanjutkan dulu. Obat dari dokter lanjutkan. Sembari Anda melakukan saran-saran saya. Banyak minum, jalan sore, ketika Anda belum bisa jalan sore, berjemur dulu. Ini kan sudah saya jelaskan. Jadi saudara kita ini hanya kurang minum, jangan telat makan, pola makan diatur, dan jalan sore. Disimak di part 32, 44, 46.
Terus selanjutnya saudara kita yang akunnya bernama Putu Sarjana. Bali hadir Mas. Om Swastiastu. Salam dari Lampung saudaraku. Setelah saya mengikuti saran Mas DJ, saya sudah tidak tergantung sama obat lagi. Makan pun juga enak. Tapi kok berat badan saya juga menurun dan agak lemas. Nah ini yang pernah saya bahas tadi saudaraku ya. Berat badan itu akan terus naik ketika lambung kita terus membaik. Makan saja apa-apa yang sudah enak di lambung Anda, yang sudah membuat Anda nyaman, itu diperbanyak. Nah, nanti mungkin sebulan atau 2 bulan, berat badan itu akan berangsur naik. Walaupun toh lambat, memang kan kita perlu proses, ya dinikmati prosesnya. Memang seperti itu. Saya dulu ya sempat agak kurus, agak takut juga sebetulnya. Tapi alhamdulillah atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa sembuh dan bisa berbagi ilmu kepada Anda. Penyakit asam lambung ini tidak berbahaya, tetapi tidak bisa disepelekan. Itu ya, makanya kita harus paham. Karena masih sangat terlalu banyak pertanyaan, jadi akan saya lanjutkan di next video. Aktifkan saja loncengnya, insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semua video-video dari Hobi Mas DJ. Saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Kepada Yang Kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan video-video saya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.